yaitu minas sunnah at-tayamun fil libas wa nahwih. Sunnah hukumnya ketika memakai pakaian atau perangkat-perangkat berbentuk pakaian, didahulukan yang kanan. Sunnah mendahulukan yang kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan dan mengajarkan umatnya untuk mendahulukan yang kanan dalam semua perbuatan yang baik. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi tahurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'ni kullih. Rasulullah itu senantiasa mendahulukan yang kanan pada semua perbuatan-perbuatan yang sifatnya amalan baik. Contoh ketika bersuci, ketika menyisir rambut, ketika memakai sandal, dan dalam semua urusan, kata Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Termasuklah ketika memakai pakaian. Jadi maksud mendahulukan yang kanan, ketika kita pakai baju, pergelangan tangan kanan duluan yang dimasukkan ke dalam lengan baju, baru yang kiri. Jadi kalau pakai baju sebelah sini dulu, masukkan tangan ke yang sebelah sini dulu, baru yang kedua yang kiri. Sederhana tapi berpahala. Berpahala apa? Berpahala cinta dan taat pada nabinya. Jadi cinta dan taat pada Nabi itu bukan dilambangkan hanya dengan salawat, tapi dilambangkan dengan semua pergerakan kita. Kalau mengetahui itu dari Nabi, jangan ragu untuk mengikutinya. Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya innama kana min babit takrim wa tashrif. Itu untuk memuliakan dan menghormati. Apanya? Yaitu Allah pun memuliakan yang kanan, maka Nabi pun memuliakan yang kanan. Allah Subhanahu wa taala sampai ketika akhirat nanti dibagi dua kelompok besar, ashabul yamin wa ashabus shimal. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Siapa kelompok kanan? Mereka yang penuh dengan amal saleh, yaitu calon penduduk surga, dikumpulkan ke sebelah kanan. Ashabus shimal yang mendapatkan kitab dari tangan kiri, berkelompok di sebelah kiri. Mereka adalah calon-calon penduduk neraka. Dalam ibadah, Allah merahmati, malaikat mendoakan orang-orang yang berada di saf kanan. Dulu para sahabat ketika Rasulullah mengatakan bahawa malaikat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf, sesungguhnya Allah dan malaikat merahmati saf yang sebelah kanan. Sahabat ketika mendengarkan hadis itu berbondong-bondong untuk menuju ke saf sebelah kanan. Dan akhirnya Rasulullah mengatur sampai ada yang mau ke sebelah kiri, sampai begitu. Jadi kanan itu menjadi lambang, sebuah simbol bahawa Allah memuliakan, mencintai. Maka Nabi pun mengikutinya. Maka Imam Nawawi melanjutkan
perbuatan Nabi itu menjadi sunnah bagi kita. Kalabasis thawb, dahulukan yang kanan ketika memakai pakaian, wasarawil, atau memakai celana. Jadi kalau ada celana, baik celana luar maupun celana dalam, kaki mana duluan yang kita masukkan? Kaki kanan. Kaki kanan. Setelah itu baru kaki kiri. Jangan dua-dua kaki ke kanan, depring dulu. Nah, ini kaki kanan. Wal khuf, Nabi pakai sepatu kanan duluan. Wa dukhulul masjid, ketika masuk masjid kaki kanan duluan masuk ke pintu masjid. Kita kadang-kadang tidak terfikir pun, buka pintu kaca itu kaki mana duluan yang masuk. Ada yang waktu kita tanya, ana tingat lumpi. Kalau han tingat, bisa jadi dia loncat dua-dua kaki ke dalam. Jadi kita ini kadang-kadang kalau kurang mengamalkan, enggak teringat memang, artinya meron-ron najunan kita terlaksana seperti hari-hari, enggak mikir ini sunnahnya kanan dulu, enggak. Makanya perlu memaksa diri untuk membiasakan kebiasaan Nabi. Wasiwak, Nabi bahkan bersiwak gigi kanan duluan yang dimasukkan kayu siwaknya. Kemudian wal iktihal, kalau Nabi memakai celak, mata kanan duluan. Sunnah pakai celak kapan? Ketika tidur, Pak. Pakai celak Arab yang asli dari batu itu ketika tidur. Kata Nabi, orang yang pakai celak matanya tidak akan kabur. Tidak akan kabur. Mungkin ini kita tidak terbiasa pakai celak, ketika tidur. Ibu-ibu suruh pakai celak ketika tidur, bukan ketika pergi walimah. Pergi walimah enggak ada sunnahnya pakai celak. Wa taqlim al-adhafir, ketika memotong kuku, Nabi memotong kuku kanan duluan. Kanan duluan Nabi potong kuku, baru kiri. Wa qassus syarib, ketika mencukur kumis, kanan duluan. Wa tarjil asy-sya'r, menyisir rambut, kanan duluan. Sisir rambut kanan duluan. Wa halqur ra's, kalau mencukur rambut di kepala pun kanan duluan. Wassalamu minas salah, memberi salam dalam salat juga begitu. Wa ghaslu a'dha' at-taharah, mencuci bahagian-bahagian waktu mandi wajib kanan duluan. Mandi wajib kan disuruh siram kanan duluan. Wal khuruj minal khila wal aklu wasyurbu, keluar dari WC, makan, minum, al musafahah, berjabatan tangan, kasih tangan kanan, jangan di tangan kiri. Wa istilam al hajar al aswad, ketika mencium hajar aswad, beliau mencium yang sisi sebelah kanan. Wa ghairu zalik, banyak sekali Nabi memuliakan yang kanan. Ini semata-mata bukan karena kanan lebih mulia dari yang kiri, karena kalau tidak ada kiri itu bahaya juga. Terpaksa kita mainkan kanan semuanya, habis makan cebok dengan tangan kanan, makan lagi, kan untung ada si kiri. Jadi bukan bermakna yang kanan lebih baik daripada yang kiri, dua-duanya baik, namun memuliakan sesuatu diutamakan yang kanan. Jadi begitu gaya hidup Nabi. Makanya ketika kita memakai pakaian, biasakan masukkan tangan kanan duluan, atau pakai celana kaki kiri duluan. Ketika memakai sandal, itu juga disuruh masukkan kaki kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata melalui hadis Abi Hurairah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, kata Rasulullah, iza inta'ala ahadukum, kalau salah seorang kalian memakai sandal, falyabda' bil yamin, pakailah sandal dengan memasukkan kaki yang kanan dulu. Wa iza naza'a falyabda' bishimal, kalau melepaskan sandal, lepaskan yang kaki kiri dulu. Liyakunil yumna awwalahuma tuna'al wa akhiruhuma tunazza',
Jadi kanan itu menjadi pengawal masuk sandal, ke dalam sandal, menjadi kaki terakhir yang dilepaskan dari sandal. Jadi kebaikan semuanya. Sampai pakai sandal pun Nabi mengajak kita untuk untuk mendahulukan yang kanan. Ini semua kenapa? Pertama tadi kerana taat pada Allah, yang kedua untuk menyelisihi kehidupan syaitan. Syaitan itu sukanya yang kiri-kiri. Buktinya apa? Nabi yang mengatakan, "Qul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu, dalam hadis. Fa inna syaitan, karena syaitan ya'kulu biyasarik, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Syaitan ya'kulu wa yashrabu biyasarihi. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri, kata Rasulullah. Maka kita yang terbiasa makan dan minum dengan tangan kiri, kita ini sudah berhasil menjadi anggota klub syaitan. Yang paling parah ikut pengajian tapi minum aqua gelas dengan tangan kiri, padahal baru dibahas tentang jangan makan dengan dan minum dengan tangan kiri. Ya, sambil dengar pengajian ni kecok aqua gelas gerjim, ya, ustaznya lihat dari depan kegebli enggak sadar-sadar itu bang. Ini paling parah ni. Jangan biasakan terangkat ini, Pak. Jangan biasakan. Ya. Tangan kanan, asal sadar dengan tangan kanan. Kecuali lupa. Kenapa lupa? Karena kebiasaan tangan kiri. Bahkan ketika tangan kanan makan melabu ada bekasan sisa ladokah di situ, itu ketika minum kan terpaksa ambil gelas dengan tangan kiri. Itu pun enggak boleh langsung dengan tangan kiri. Tetap para ulama mengajarkan letakkan tangan kanan yang melabuh ini di bawah gelas, di bawah pantat gelas, lalu dorong. Jadi ini tetap bermain ini sampai begitu orang beradab. Itu adab tertinggi walaupun sederhana. Jadi ilmu itu puncaknya adab. Kalau hanya pintar bahasa Arab, pintar baca kitab tapi tidak beradab, berarti cuma pintar baca tapi tidak pintar mengamalkan. Jadi kita tahu orang itu layak disebut ulama, layak disebut orang saleh, lihat adabnya, akhlaknya. Banyak orang jarang baca kitab, ramai orang jarang baca kitab. Bahasa Arab, anak orang Arab umur 2 tahun dah bisa bahasa Arab. Itu biasa, itu pekerjaan itu. Tapi lihat akhlaknya, lihat adabnya, lihat perilakunya. Ada sifat sombong tidak sama dia? Kalau masih ada sifat itu, gaduh pebangga-banggaro, pepep gop, dibanggakan diri sendiri, selalu ngejek-ngejek orang, tapi mengaku diri orang alim, sebenarnya dia bodoh. Jadi kita tahu ini, lihat sekecil-kecilnya diajarkan Nabi, dia mencintainya. Kalau sahabat dulu jangan tanya apa, apapun yang dilakukan Nabi mereka ikut, apapun. Ada salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah ingat hadisnya, Ibnu Abbas kalau berjalan safar beliau di satu tempat, kalau jalan ni ada satu tempat yang seharusnya beliau misal berjalan ke arah kanan atau lurus, tapi kemudian beliau sengaja berputar di tempat itu, sengaja putar, padahal enggak ada niat, enggak perlu putar, bisa lurus langsung, sengaja putar. Untanya diputar baru lurus. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau melakukan itu? Padahal kan tinggal lurus saja. Nabu dah putar yang 3, misalnya begitu kan. Apa katanya? Aku pernah melihat Nabi pernah memutarnya sekali di sini. Segitunya mereka mencintai Nabi. Ketika Nabi pernah istirahat di bawah satu pohon, beliau pun asal pergi walaupun enggak capek, tetap istirahat di bawah pohon itu. Ditanya, kenapa harus di pohon ini? Nabi pernah istirahat di pohon ini. Makanya wajar mereka hidup nanti satu komplek dengan Nabi di surga. Kenapa? Cintanya kepada Nabi. Sekarang sehebat apa cinta kita ke Nabi, Bapak? Kalau hanya sekedar mengandalkan kalimat-kalimat puji-pujian tapi but jahi mendung,
itu tidak melambangkan cinta Nabi. Karena yang dibawa oleh Nabi bukan hanya sunnah qauli, tapi sunnah fi'li. Pekerjaan Nabi itu semuanya sunnah, gaya tidur Nabi. Nah, termasuklah urusan-urusan berpakaian seperti ini, ya. Lalu ditambahkan keterangan masalah memakai sandal tadi, ya. Jadi tadi pakai sandal, masukkan kaki kanan. Ni bapak pulang nanti, nanti sandal kan di bawah ni, kita lihat buktinya masuk enggak kaki kanan ke dalam itu. Yang ramai kan getren dengan kiwi leh. Kalau teringat kebalik dia kata watak baru getren kata. Itu sudah bagus. Paksakan diri bapa yang Allah mulakan, ya. Sekali-sekali lupa tidak mengapa. Segaga tu. Tapi kalau 50 tahun tua, selama 50 tahun tua juga itu tidak mungkin terjadi, ya. Lalu Rasulullah juga menambahkan, ini sekedar tambahan informasi tentang sunnahnya memakai sandal itu bagaimana. Tadi dengan tangan kanan. Lalu kata Rasulullah, iza inqata'a, hadis dari Abu Hurairah juga, iza inqata'a syas'a ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihuha. Ya. Seandainya, kata Rasulullah, tali sandalmu putus, ya, janganlah engkau berjalan dengan satu sandal sampai engkau memperbaiki dulu sandal yang putus itu. Ini apa ini Bapak maksudnya? Kita lihat hadis yang lain untuk memperjelas ini. Abu Hurairah juga meriwayatkan, kata Rasulullah, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang di antara kalian memakai satu sandal ketika berjalan. Liyuhiffahuma jami'an aw liyun'ilahuma jami'an. Jangan pakai satu sandal kalau jalan. Kalau sandal putus satu, solusinya lepaskan kedua-duanya. Jangan pakai satu sandal pun, atau pakai kedua-duanya dengan memperbaiki lebih dahulu yang putus itu. Nah, ini juga diingatkan oleh Nabi, jangan pakai satu sandal. Tidak boleh, makruh hukumnya berjalan dengan satu sandal. Hari ini mungkin kalau orang berjalan dengan satu sandal agak aneh memang. Tapi ternyata kita pernah melihat tahun-tahun yang lalu, ini sudah berkurang nih, sandal dikeluarkan Pak, produk sandal beda-beda. Sandal kanan dengan sandal kiri beda. Kadang-kadang beda warna, kadang-kadang beda bentuk. Jadi tren, ya. Kan sempat ngetren tu yang sandal satu merah, satu kuning. Itu termasuk dalam golongan hadis ini. Makruh memakai sandal yang berbeda. Itu sama seperti kita memakai satu sandal, ya. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, kalau sudah putus jangan pakai satu, pegang saja dua-duanya, lepaskan, suruh pegang saja, ya. Nah, jadi itu yang lebih baik. Dan yang lebih buruk lagi adalah mengambil sandal orang. Itu lebih buruk lagi. Kalau orang sudah mencuri sandal kita, janganlah kita mencuri sandal orang. Begitu keluar masjid, hilang satu sandal. Jangan cari yang mirip-mirip dengan sandal kita. Bisa jadi bukan dia yang mencurinya. Akhirnya kita pulang dengan sandal orang. Tidak boleh. Lebih baik pulang dengan tiada sandal. Kalau itu memang rezeki kita, insya-Allah Jumaat yang akan datang muncul lagi sandal itu. Kalau itu memang rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita, kita beli sandal lain. Berapalah sandal? 10.000 sudah dapat yang bagus. Dan itu menjadi pelajaran sekali lagi supaya selamat sandal. Kalau kami dulu di pesantren, supaya selamat sandal dua solusinya. Pertama, letakkan satu di sini, satu lagi letakkan di ujung. InsyaAllah tak akan hilang selama-lama. Solusi kedua, gembok dua-duanya. Kalau kami di pesantren biasa menggembok sandal, Mak. Beli gembok untuk khusus menggembok sandal. Gemboknya enggak dipotong, sandalnya dipotong, Pak. Jadi itu solusi. Baik. Jadi ini kenapa Nabi suruh begitu? Jangan pakai sandal satu. Jangan, kata Nabi. Ternyata ada hadis lain yang mengatakan rahasia ketidakbolehan ini. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, inna syaitan, hadis dari Abu Hurairah juga, inna syaitan yamshi fin na'lil wahidah. Syaitan itu berjalan dengan satu sandal.
Jadi kalau bapa lihat nanti tiba-tiba ketemu di jalan ada orang jalan dengan satu sandal, mungkin dia jelmaan syaitan. Syaitan itu ternyata kata Nabi kan bisa lihat syaitan. Nabi bisa lihat syaitan. Makanya Nabi kan pernah mengajarkan syaitan bangsa jin sampai mereka masuk Islam, dikabarkan dalam surat jin. Nabi bisa lihat. Nabi tahu yang mana jelmaan, yang mana bukan jelmaan. Nabi tahu binatang-binatang yang dijelmakan oleh syaitan. Bagi Nabi itu izin Allah bisa melihat. Pada dasarnya kita tidak bisa lihat. Hanya orang yang diizinkan bisa lihat, yaitu para Nabi. Salah satunya. Maka semua yang mengaku lihat syaitan tapi bukan orang yang saleh, maka dia terjatuh ke dalam jebakan syaitan itu sendiri. Kata Rasulullah, kalau engkau bertemu dengan anjing hitam yang ada 2 titik putih di atas matanya, maka dia adalah jelmaan syaitan. Ini bapa pulang, begitu mau sampai ke rumah, ketemu sama anjing hitam. Kalau ada titik putih di atas kedua matanya dalam hadis Nabi, itu adalah jelmaan syaitan. Jangan dipukul dulu, kasih tahu saja dulu. Kasih tahu, jangan ganggu. Begitu. Kalau dengan syaitan jangan ganggu. Itu yang perlu kita kasih tahu. Pernah kejadian, jadi syaitan itu suka menjelma yang binatang-binatang begitu, anjing, ular, yang hitam-hitam. Pernah kejadian, dalam hadis Nabi disebutkan, seorang sahabat dipanggil isterinya tiba-tiba untuk pulang. Lalu tidak lama kemudian isterinya balik lagi ke masjid menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata isterinya, "Ya Rasulullah, tolonglah ke rumahku. Terjadi sesuatu." Rasulullah datang dan dilihat ternyata sahabat tadi meninggal. Kenapa meninggal? Lalu Nabi menebarkan pandangan, rupanya istrinya tadi memanggil sahabat itu untuk memberitahu ada ular di atas kasurnya. Jadi ada ular warna hitam di atas kasurnya. Sahabat ini langsung menombak, ditombaknya ular ini. Begitu ditombak, rupanya dibalas oleh keluarga si ular. Ularnya mati. Kata Rasulullah, tahukah engkau siapa yang membunuh suamimu? Yaitu keluarganya si ular. Ular itu adalah jelmaan syaitan. Maka dengan syaitan jangan langsung bunuh. Pastikan dulu bahwa itu syaitan. Jadi ngomong saja, baik perkaru, menyokap perkaru. Itu kita bilang. Padahal kita sudah mendatar, sok-sok ancam pak menyokap perkaru. Begitu. Nabi tahu tu yang mana jelmaan Nabi tahu. Karena syaitan kalau menjelma pak bisa sempurna menjadi manusia, bisa seperti malaikat diizinkan menjelma, syaitan pun diizinkan. Makanya Abu Hurairah tidak tahu ketika ada orang yang mencuri dari Baitul Mal, kan manusia lengkap, ambil harta dari Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah, mau dibawa ke Nabi. Kata dia, jangan, besok malam aku tidak datang lagi. Rupanya dia datang lagi. Rasulullah dilaporkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah, nanti malam ketiga, lihat, dia pasti datang lagi. Nabi sudah tahu. Karena Nabi yang bilang pasti datang lagi, tidak ada keraguan bagi Abu Hurairah. Ditunggu oleh Abu Hurairah, betul-betul datang lagi. Malam itu ditangkap, betul-betul mau dibawa ke Nabi. Dia mengatakan, mohon lepaskan sekali lagi, aku tidak akan datang lagi. Dan kuajarkan kepadamu malam ini salah satu doa, sebagai balasan engkau melepaskan aku. Diajarkanlah ayat kursi. Dikasih tahu oleh syaitan. Bukan diajarkan isi ayat kursinya, dikasih tahu oleh syaitan, kalau bertemu syaitan, bacalah ayat kursi, maka engkau akan selamat darinya. Dia takut dengan ayat kursi. Dilapor ke Nabi. Kata Rasulullah, tahukah engkau siapa yang datang 3 malam ke Baitul Mal? Kata Rasulullah, fa innahu syaitan. Itulah syaitan yang menjelma jadi manusia. Lalu Abu Hurairah mengatakan dia mengajarkan ayat kursi, katanya begini. Kata Rasulullah, benar, itu benar. Fa innahu kazub, padahal dia itu pendusta. Karena biasanya berdusta, tapi tadi malam yang dia ajarkan itu benar. Makanya ayat kursi ayat yang paling ditakuti oleh syaitan. Syaitan takut dengan ayat. Orang yang sudah kesurupan syaitan takutnya dengan kursi. Makanya para koruptor nyan mempan dengan ayat kursi. Dengan kursi dah hambo pak. Beda pak. Yang kesurupan syaitan dihambo dengan kursinya. Kalau syaitan cukup dengan ayatnya, maka lebih bahaya orang yang kesurupan daripada syaitannya.
Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara amalan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada menit itu Ustaz. Berapa? Satu lagi singkat pada, setelah itu kita bertanya jawab. Baik, berikutnya jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara adab, terbiasalah untuk melakukan yang kanan, ya. Nah, berikutnya ketika memakai pakaian itu ada doa. Ada doa, bang. Dan doanya ada beberapa versi. Di antaranya yang paling masyhur yaitu doa yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal dan dari Anas bin Malik. Jadi ketika seseorang memakai pakaian, kata Rasulullah, "Wa man labisa thawban", barang siapa yang memakai baju atau pakaian, baik celana ataupun baju, faqala, lalu dia berkata atau berdoa, "Alhamdulillahilladzi kasani hadza as-sawb wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin minni, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kata Rasulullah, yang memakai pakaian lalu mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian, "Alhamdulillahilladzi kasani hadza as-sawb", yang telah memberiku pakaian ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, yang aku tidak ada daya dan upaya untuk mendapatkan pakaian itu kecuali karena izin Allah. Kalau doa itu dilafazkan ketika pakai baju, maka Rasulullah mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min zambi", diampunkanlah dosa-dosanya yang telah berlalu. Diampunkan. Hanya gara-gara mengikuti Nabi pakai pakaian dengan doa, diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Tapi dosa apa ini Bapak Ibu? Dosa kecil. Dosa besar yang model-model kredit di bank, ambil pinjaman, pinjam 100 juta bayar 150 juta, itu enggak bisa dengan doa-doa seperti ini. Harus taubatan nasuha. Yang berzina enggak bisa, tiga pakai baju, tiga kepampun dosa riba, enggak bisa. Itu taubatan nasuha. Nah, jadi ini doa yang paling masyhur. Ada beberapa doa, tapi saya cukupkan pada satu doa ini. Nanti kalau enggak bisa dihafal, dengan bahasa sendiri pun boleh, Pak. Karena doa itu enggak mesti harus melafalkan dengan bahasa Arab. Minta saja sama Allah, atau ucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini, dengan keadaan aku tidak berkuasa untuk mendapatkannya. Itu sama, itu maksudnya sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.